Setiap hari kita dibombardir oleh banyak informasi yang beredar, ya. Entah itu dari berita, iklan, opini publik, hingga teori konspirasi. Belum lagi di sekitar rumah kita, ya. Tapi bagaimana cara membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan? Jawabannya ada di bagaimana kita cara berpikir dengan benar, ya, yaitu cara kritis dan kemampuan bertanya pertanyaan yang tepat, ya. Tanpa dua hal ini, kita mudah terjebak hoax, apalagi mudah gampang banget diadu domba, ya, keputusan buruk atau pemikiran sempit. Mari belajar jadi detektif informasi, tapi bukan seorang pewawancara juga. Oke, jadi simak sampai selesai. Kamu nanya, ibarat kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Berpikir kritis itu bukan sekedar tidak percaya begitu saja atau menelan mentah-mentah. Ini adalah sebuah proses aktif menguji informasi dengan logika, ya, dengan bukti, dengan data, dengan fakta, dan bahkan dengan sudut pandang yang berbeda. Di Indonesia ini, ya, di mana hoax tersebar cepat lewat WhatsApp dan media sosial. Skill ini bukan pilihan teman-teman, tapi emang ini kebutuhan banget, ya, kebutuhan bertahan hidup. Contoh nyata di Indonesia, tahun 2020, ya, viral kabar bahwa minyak kayu putih bisa cegah COVID-19. Emang benar kayak gitu? Banyak yang langsung panik apa? Panik pada borong tuh minyak kayu putih, ya kan? Sampai stoknya langka, dan juga harganya otomatis kan melambung karena supply and demand, ya kan? Orang yang berpikir kritis akan bertanya tiga hal. Yang pertama, siapa yang menyebar info ini? Akun anonim, bukan asli teologi, ya, pastinya tuh kayak gitu. Yang kedua, apa bukti ilmiahnya? WHO tak pernah sebut minyak kayu putih itu sebagai pencegah COVID, ya. Yang ketiga, mengapa ini tiba-tiba viral? Bisa jadi juga ini sebuah akal-akalan atau iseng-iseng si oknum aja nih yang mau cari untung dari kepanikan orang-orang, karena kan panik buying. Hasilnya apa teman-teman? Mereka yang kritis tak terjebak panik buying. Mereka paham dengan hal itu. Yang dibutuhkan saat itu adalah yang pasti-pasti aja, yang real-real aja, kayak misalnya vaksin, masker, dan juga prokes, ya kan? Bukan minyak ajaib teman-teman. Ini kekuatan berpikir kritis teman-teman. Menghemat uang juga iya, waktu juga iya, dan juga melindungi nyawa. Berpikir kritis itu teman-teman, ya, seperti mental anti hoax, ya, seperti armor di badan kita gitu. Ia tak membunuh rasa percaya, tapi memastikan kita percaya pada hal yang tepat, yang relate, ya, yang ada sainsnya, yang ada buktinya, ya. Langkah pertama berpikir kritis itu adalah sebuah verifikasi sumber, ya. Kita harus tahu dulu sumbernya dari mana nih gitu. Di Indonesia, ya, yang mana berita palsu sering banget dikemas seperti artikel resmi, ya, kita wajib banget curiga tuh teman-teman, ya. Siapa yang bicara dan apa tujuannya? Contoh nih, hoax bansos dicabut, ya, pada tahun 2023 pesan ini beredar luas, ada di mana-mana, ya. Orang yang kritis tidak langsung share atau buru-buru ke kecamatan, ya. Mereka pasti bertanya sumbernya dari mana, ya kan? Cek situs resmi Kemensos, ternyata tidak ada pengumuman, ya. Yang kedua, mengapa pesan ini disebar? Bisa jadi akun nakal yang mau bikin rusuh atau jebakan penipuan. Yang ketiga, adakah media yang terpercaya yang meliputi, ya, misalnya Tirto, Kompas, atau CNN Indonesia, dan bahkan tidak memberitakan, ya kan? Verifikasi sumber itu seperti mengunci pintu rumah. Meski kabar datang dari teman atau grup keluarga atau dari kuping ke kuping gitu, dari mulut ke mulut, tetap cross check ke saluran resminya. Yang kedua, analisis dengan mengapa dan bagaimana. Langkah kedua ini, jangan terima mentah-mentah teman-teman. Apapun itu alasannya, apapun itu berita klisenya, ya. Karena di Indonesia ini, misalnya nih, ya, saat harga cabai melonjak, misalnya, banyak yang bilang ini ulas tengkulak. Tapi pemikir kritis akan menggali lebih dalam lagi. Misalnya satu, nih, mengapa harga naik? Bisa jadi, ya, ini bukan cuman tengkulak juga, tapi juga faktor cuaca ekstrim yang merusak panen, gitu. Yang kedua, bagaimana rantai pasokannya? Dari petani ke pasar, ada beberapa tangan yang mengambil keuntung, ya, bisa jadi itu menjadi naik harganya.
Yang ketiga, apa solusi jangka panjangnya? Apakah pemerintah perlu bangun cold storage atau subsidi benih? Ya, ini cuma sekedar contoh aja nih dari kisah nyata di Indonesia ya. Dalam bertanya mengapa dan bagaimana, kita paham akar masalahnya, bukan sekedar marah-marah ke pedagangnya, dan juga kita sekaligus bisa mempelajari cara analisisnya ya. Langkah terakhir teman-teman, pahami konteks dan evaluasi konteks. Contoh di Bali, larangan menggunakan kantong plastik berhasil kurangi sampah. Tapi ada usulan larangan serupa di Jakarta misalnya. Pemikir kritis bertanya, yang pertama, apakah infrastruktur Jakarta siap? Ya, karena kan berbeda dengan di Bali, ya kan jauh banget bedanya. Di Bali, alternatifnya makin daun pisang pun itu bisa, ya kan? Tapi kalau di Jakarta masih ketergantungan plastik untuk kemasan UMKM karena banyak banget orang-orang yang di situ belanja, ya kan, misalnya kayak banyak pasar, banyak banget, ya, belanja di mall, ya. Belum lagi daun pisangnya sedikit mungkin di Jakarta, bahkan nggak ada daun pisang di sana. Yang nanam pohon pisang siapa sih di Jakarta? Yang kedua, apa dampak ekonomi ke pedagang kecil? Bisa jadi biaya produksinya ini naik karena kemasan alternatifnya lebih mahal. Yang ketiga, apakah ada riset sebelumnya? Contoh, uji coba di Surabaya menunjukkan penurunan 40% sampah plastik setelah edukasi massal. Ini berhasil teman-teman. Ya. Tapi ini ya, informasi yang bagus di negara lain belum tentu juga cocok di Indonesia karena konteks adalah raja. Kita lihat dulu konteksnya apa dulu nih dan di mana posisinya gitu. Itu sebuah bagian dari konteks. Pertanyaan yang tepat adalah senjata utama pemikir kritis. Bertanya yang tepat bukan sekedar asal nanya, asal bunyi, asal ngomong, bukan, tapi sebuah strategi untuk menggali kebenaran atau baik lagi ke tadi itu apa sumber verifikasinya ya. Di Indonesia yang mana budaya sungkan dan takut dianggap sok tahu masih kuat banget itu ya. Kita perlu belajar bertanya dengan kritis tapi dengan sopan santun, dengan etika dan moral ya kan. Contohnya dalam kasus-kasus kontroversial ya. Atau lagi nih, satu, saat pemerintah mengumumkan pembangunan IKN, reaksi masyarakat itu terbelah ya. Daripada langsung menyimpulkan proyek ini sia-sia ya atau ini sebuah solusi yang tepat ya, kita harus memikir kritis ya, akan melontarkan pertanyaan strategis ya, pertanyaan yang bersifat klarifikasi artinya ya. Apa tujuan utama pemindahan ibu kota ya? Apakah untuk mengurangi beban Jakarta atau ada alasan geopolitik lainnya? Yang kedua nih, pertanyaan yang bersifat menantang asumsi. Jika katanya Jakarta tenggelam, apakah membangun ibu kota baru di Kalimantan yang juga rawan kebakaran hutan adalah sebuah solusi berkelanjutan? Ya bisa jadi ya. Yang ketiga, pertanyaan spekulatif. Bagaimana nasib masyarakat adat di sekitar IKN? Apakah mereka akan diikutsertakan atau malah justru tergusur? Tapi baik lagi, ini coba sekedar contoh aja ya, bukan berarti gua mendiskusikan hal tersebut. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini memaksa kita melihat dari isu-isu ke isu, dari semua sisi ke sisi ya, bukan sekedar ikut arus opini publik atau terbawa emosional publik ya. Jadi hasilnya apa? Kita bisa ambil sikap yang lebih informatif bahkan edukatif, bukan sekedar ikut-ikutan secara emosional. Contoh lain, kasus influencer jual produk kesehatan. Ketika influencer terkenal mengiklankan produk diet ajaib ya, jangan langsung buru-buru tergiur. Misalnya kita saat mendiskusikan calon pemimpin ya, pemimpin daerah, hindari pertanyaan konfrontatif seperti kenapa sih ayah ibu dukung dia gitu, kan dia koruptor itu. Jangan kayak gitu, ganti dengan satu nih, apa program andalan yang paling konkret untuk pendidikan di sini ya. Kalau misalnya dia mendukung si calon A. Yang kedua, bagaimana rekam kerja selama 5 tahun terakhir ya. Ketiga, apa kelemahan kandidat ini menurut ayah ibu ya. Nah, dengan pertanyaan terbuka seperti itu mendorong sebuah diskusi sehat ya, bukan debat kusir ya. Ini cara berpikir kritis yang memecah ego, bukan memecah silaturahmi. Di Indonesia di mana harmoni sosial sering dianggap lebih penting daripada kritik ya. Ini salah banget ya, salah kaprah ya. Jadi gini, pertanyaan yang tepat adalah sebuah senjata diam-diam, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangun pemahaman bersama ya, bahkan mengingatkan bersama ya. Ingat,
Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang membuka pikiran, bukan mengunci perdebatan. Gue waktu masih kuliah nih teman-teman, gue sering banget itu ya bertanya-tanya sama dosen atau bahkan bertanya sama teman-teman gue itu agar gue mendapatkan diskusinya, bersosialnya gitu kan, bukan cuma hanya sekedar dengerin aja. Karena inilah gue merasa terpuaskan juga saat gue belajar, dan justru ketika gue nggak memberikan pertanyaan aja dalam satu pertemuan aja itu, gue kayak ngerasa ada yang kurang aja gitu. Karena gue udah membiasakan diri gue selalu bertanya ya, tapi pertanyaan yang tepat gitu ya, yang memicu diskusi ya. Jadi coba latihan teman-teman, oke? Berpikir kritis itu seperti lari maraton, tapi jalannya teman-teman dipenuhi dengan jebakan atau bebatuan. Ya baik lagi Indonesia nih ya, hambatannya bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam diri kita nih ya. Kebiasaan, budaya, dan ketakutan untuk berbeda ya. Contoh satu, bias konfirmasi dan hoax politik saat pilkada atau pemilu. Bias konfirmasi menguasai diri kita. Contoh, pendukung calon A misalnya hanya baca berita dari portal pro A, lalu di-share hoax tentang calon B tanpa cek faktanya lagi. Padahal teman-teman, faktanya mungkin foto itu sebuah editan atau kutipan yang dipenggal konteks ya. Orang yang terjebak bias konfirmasi ini akan marah duluan pastinya ya kan, mikirnya apa belakangan. Mereka tak sadar hoax politik sering banget dirancang untuk memanfaatkan, memicu emosi, bukan logika. Dan contoh kedua, budaya nerimo dan takut bertanya. Mungkin di antar teman-teman pasti ada orang yang boleh kayak gitu ya kan. Ya kita ambil contohnya di budaya Jawa ada prinsip menerima tanpa protes. Contoh lagi nih, insiden kebakaran pabrik kembang api di Kosambi 2017. Investigasi menemukan pekerja tidak berani menolak kerja lembur berlebihan meski tahu resikonya sangat berbahaya. Ini harga mahal banget teman-teman dari takut bertanya ya. Jadi lu ada sedikit kerugian kalau misalnya lu nggak punya otak yang berpikir kritis atau critical thinking. Contoh lagi nih, fanatisme agama versus sains. Ketika isu agama disandingkan dengan sains, banyak orang yang memilih menutup akal sehatnya. Misalnya hoax bahwa vaksin mengandung babi dan haram. Padahal teman-teman ya, MUI sudah mengeluarkan fatwa halalnya untuk vaksin COVID-19. Tapi bagi yang fanatik, keyakinan buta lebih kuat daripada bukti nyatanya atau ilmu sainsnya. Ya gitu, masih ada kayak gitu. Makanya ini tujuan video gue. Nah teman-teman, di sini kita berpikir kritis bukan sekedar anti agama ya, bukan. Ini bukan soal agama, tapi menghargai otoritas ilmuwan dan juga ulama yang kompeten. Agama tanpa ilmu itu buta, ya. Ilmu tanpa agama itu lumpuh ya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah lakukan ini untuk lewati hambatan ya. Lawan hambatan ini dengan akui kelemahan kita ya. Gunakan platform literasi, ikut komunitas seperti Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia ya, atau cek fakta.com untuk latihan verifikasi hoax. Nah, ingat teman-teman, berpikir kritis itu bukan dosa, ya sekali lagi bukan dosa, itu bukan haram juga ya. Di Jepang anak SD nih diajari bertanya. Nah, berpikir kritis adalah bentuk cinta tanah air kita terhadap Indonesia ya. Jangan biarkan pikiran kita dijajah oleh bias, mitos atau fanatisme sempit. Itu udah gak zaman lagi lah bagi gua ya. Lawan dengan pertanyaan, verifikasi, dan juga keberanian untuk berubah ya. Tapi yang lebih baik, berpikir kritis sifatnya itu holistik teman-teman. Kalau kita berpikir kritis, kita nggak cuma bertanya, tapi kita belajar juga di situ ya. Dan juga gue jamin ya, pasti kita nggak cuma menyelamatkan kesehatan, tapi juga nyawa, tapi juga meraih kesuksesan di bidang yang kita geluti gitu. Di sini ya, berpikir kritis itu teman-teman bukan bakat bawaan, tapi ini sebuah kebiasaan yang perlu kita latih. Mulai dengan hal yang kecil aja dulu lah gitu, jangan berat-berat ya. Tanya apa buktinya ya. Tiap baca klaim mengejutkan ya, diskusikan satu topik per harinya dengan pertanyaan terbuka. Dengan ini kita tak lagi jadi korban informasi, tapi pemilik kendali atas pikiran kita sendiri. Mari jadi generasi yang lebih kritis, gunakan dengan bijak. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.